Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 164. Yaitu profil orang cerdas. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, mohon ketik melalui chat dan akan kami bacakan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaji kita di surah Al-Baqarah yang kemarin sempat kita sela dengan beberapa tema juga seputar kajian hadis. Nah, kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan Al-Baqarah dan kita masuk sekarang di ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Bapak, mohon maaf suaranya kecil sekali, Pak. Kecil ya? Iya, kecil sekali. Oke, sebentar. Baik, saya sambil baca ya, Pak ya. Izin baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ya, apakah masih kecil? Oke, baik. Kenapa tema kita beri judul ciri orang yang cerdas, baik? Karena di akhir ayat disebut demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Orang berakal inilah yang kemudian kita sebut dengan ungkapan lain sebagai orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang memiliki akal sehat, orang-orang yang memiliki berpikir yang lurus, ya, tidak bengkok, maka kesemuanya yang disampaikan di dalam rangkaian ayat ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat apa saja yang menjadi cirinya. Yang pertama di sini dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Yang menarik di sini kita ingin garis bawahi bahwa Al-Quran mengakomodir semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bagi kita yang mungkin boleh jadi latar belakang kita misalnya pada masalah ekonomi, maka Al-Quran juga mengakomodir bagaimana bermuamalah ekonomi yang baik. Bagi saudara kita yang berlatar belakang misalnya masalah pertanian, Al-Quran begitu banyak mengisyaratkan ayat tentang itu. Demikian juga tentang seputar sains, kemajuan teknologi, termasuk dalam hal penjelasan seputar penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini
Allah kemudian mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Dan bagaimana proses itu di ayat yang lain cukup banyak dijelaskan. Misalnya kita lihat di surah nomor 10, surah Yunus pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr." Surah 10 ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Di sini disebut sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terjadi selama 6 masa, 6 periode. 6 masa itu seperti apa gambarannya? Nah, dan berapa lama yang dimaksud 6 masa, di sini tidak kita temukan penjelasan rincian lama waktunya. Tapi periode rinciannya cukup jelas dijelaskan di ayat yang lain. Tepatnya kita lihat di surah 79, surah An-Nazi'at, dari mulai ayat yang ke-27 sampai ayat 32, ini berisi tentang fase-fase penciptaan langit dan bumi yang disebut 6 masa. Allah menyatakan berfirman di sini, "A'antum asyadu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika tahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha." Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Iya, inilah 6 periode yang disebut di ayat tadi dalam proses penciptaan langit dan bumi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penciptaan langit, di mana Allah meninggikan langit itu. Ya, langit itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu periode pertama. Periode yang kedua adalah dia meninggikan bangunan dan menyempurnakannya. Jadi kira-kira dibuatlah langit, kemudian ditinggikan dan disempurnakan. Ini periode masa yang kedua. Kemudian ketiga, kemudian dia menjadikan malam ya dan siang. Ini menunjukkan adanya benda-benda angkasa yang memiliki sumber cahaya. Seperti bintang, matahari, yang dengan beredarnya itu terjadilah siklus malam dan siang. Itu periode yang ketiga. Periode yang keempat atau masa keempat, kemudian Allah ciptakan bumi. Dengan redaksi, dia hamparkan bumi. Nah, ketika Allah menyebut ayat bahwa bumi dihamparkan, ada sebagian saudara kita yang menyimpulkan, oh kalau gitu bumi itu datar dong, nggak bulat, begitu. Ini tentu pendapat yang bertolak belakang dengan realitas sains. Ya, realitas sains memastikan bahwa bumi itu bulat, bukan datar gitu. Terus bagaimana menjelaskannya ayat ini? Ayat ini tidak bicara bentuk. Jadi ayat ini tidak bicara bentuk bumi, tapi bicara fungsi. Fungsi bumi itu kemanapun kita pergi, meskipun bentuknya bulat, ya seperti dataran. Kan kita tidak dalam posisi yang misal tinggal seperti di lereng atau pereng gitu ya. Enggak, tapi semua seperti dataran. Karena fungsinya untuk tempat tinggal makhluk. Terutama adalah manusia. Setelah bumi, Allah kemudian menciptakan apa? Ini yang kelima ya, mengeluarkan air. Nah, kenapa air? Ayat lain mengatakan waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dengan air di planet bumi, maka timbullah kemudian ada yang disebut sebagai sungai, laut, dan kemudian muncullah gunung-gunung. Disitulah kemudian begitu teguh kokoh bumi itu sehingga makhluk hidup nyaman dan Allah memberikan kenyamanan kepada makhluk hidup dengan menciptakan segala itu
untuk kepentingan manusia. Kita lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Iya. dia maha mengetahui segala sesuatu. Itulah penegasan Allah bahwa segala yang Allah ciptakan di bumi ini sepenuhnya untuk kepentingan manusia. Jadi bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umat manusia, Bapak Ibu. Memfasilitasi kehidupannya, kemudian memberikan segala nikmat yang untuk kebaikan hidupnya. Maka kalau Allah menuntut sedikit atau memerintahkan sedikit perintah misalnya untuk ibadah, itu pun juga dengan modal yang Allah berikan. Jadi kalau Allah tidak ngasih balasan surga, sebetulnya tidak bisa dikatakan salah. Wong kita bisa beribadah itu juga dengan modal yang diberikan olehnya. Kita bisa beramal, berinfak, bersedekah, itu pun juga dengan rizki yang dikurniakan olehnya. Sehingga kalau toh seandainya Allah tidak memberikan balasan, tidak memberikan ganjaran kelak surga di akhirat, menurut logika sederhana ini nggak salah. Tetapi begitu besar kasih sayang Allah kepada manusia, sudah diberi modal, masih diberikan tambahan keuntungan kalau orang itu menggunakan modal nikmat Allah itu untuk taat kepadanya. Oke, kita teruskan Bapak Ibu. Poin berikutnya di ayat tadi dikatakan, sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Ya, silih bergantinya malam dan siang. Pengungkapan ini untuk menunjukkan bahwa terjadinya fenomena malam dan siang itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Seperti hal penciptaan langit dan bumi. Kok ada ya malam, kok ada siang? Itu luar biasa. Cuma karena kita ini terkadang melihat yang sebetulnya biasa karena sudah sering terjadi, jadi seperti biasa. Tidak dianggap sebagai nikmat Allah. Maka cara Allah menyadarkan manusia agar menganggap itu suatu nikmat yang besar, kita itu diajak mikir. Nah, itulah kenapa orang cerdas, orang berakal. Cara mikirnya gimana? Coba kita lihat ayat lain. Ini cara mikirnya ya. Di surah nomor 28. Namanya adalah surah Al-Qasas. Pada ayat yang surah 28, pada ayat yang ke-70 ya, 71 ya, 72, ini ayat berbicara menyadarkan manusia bagaimana manusia supaya sadar untuk kemudian bersyukur. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidziya afala tasma'un. Itu ayat 71. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Lanjut 72-nya, Pak. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Iya. Apakah kamu tidak memperhatikan? Maka 73-nya mengatakan itu semua sebagai rahmat dari Allah. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fi wa litabtaghu fadli wa la'allakum tashkurun. Lanjut. Dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, ini di antara fungsi adanya malam dan siang, Bapak Ibu. Malam agar kamu bisa istirahat, siang agar kamu bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakannya itu lagi-lagi untuk kepentingan manusia. Ya. Tidak hanya itu, dengan malam siang itu kan kita mengetahui ada pergantian waktu
waktu namanya. Maka itu pun juga memiliki fungsi agar manusia memiliki perhitungan waktu. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 17 ayat yang ke-12. Surah Al-Isra di ayat yang ke-12 Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Iya, jadi kalau nggak ada malam siang kan susah kita mulai ngitung waktunya gimana itu. Juga kalau seperti ayat tadi di Al-Qasas ya, kalau malam-malam terus nggak ada sinar matahari, mati kabeh, gitu kan. Sebaliknya kalau siang-siang terus nggak ada malam sama sekali, juga persoalan gitu. Maka dibuatnya malam dan siang, meskipun mungkin di bagian belahan dunia yang lain kondisinya tidak senormal kita yang di daerah Khatulistiwa ya, maka kita ini termasuk dianugerahi yang luar biasa ya oleh Allah itu ya. Maka tadi ayat mengatakan mudah-mudahan kalian semua bersyukur. Nah, malam dan siang ini juga sebagai sebuah ibrah Bapak Ibu. Ibrah itu pelajaran. Begitu juga lah kehidupan manusia, gitu loh. Kehidupan manusia itu juga akan selalu silih berganti malam siang begitu. Maka hidup manusia nggak akan selamanya malam, alias susah terus, menderita terus, masalah terus, enggak. Tapi juga tidak akan siang terus kok seneng terus nggak ada cobaannya, enggak juga namanya hidup. Maka hidup banyak cobaan, sering ujian kita alami itu biasa namanya hidup di dunia, ya banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry, gitu loh. Itu saya kira logika yang sederhana saja ya. Maka jangan sampai hati dan pikiran kita itu terlalu berlebihan menyikapi apa yang terjadi dengan hidup kita itu, sehingga lupa bahwa kita memang sedang menjalani hidup di dunia yang memang akan ujiannya silih berganti. Kadang datang ujian itu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari keluarga, keluarga pun bisa dari pasangan kita, bisa orang tua kita, bisa dari anak kita, bisa dari karyawan kita. Loh, namanya ujian itu macam-macam. Bisa juga dari tetangga, mertua, kalau yang sudah senior dari besan, bisa juga. Namanya hidup mesti itu. Jadi nggak bisa kita kemudian memilih supaya nggak dapat ujian tuh nggak bisa. Ini sudah terlanjur dalam tanda qadarullah, karena kalau anak milenial sekarang ini qadarullah bilangnya. Ketetapan Allah ya bahwa kita menjalani dianugerahi hidup dunia ini sedang menjalani fase yang namanya ujian. Nah, itulah kira-kira hikmah kenapa ada malam, ada siang. Nah, itu ujian hidup itu ya kayak gitu, ada susah, ada senang. Tuh. Surah nomor 21 ayat 35 Allah mengatakan demikian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kami akan menguji kamu dengan keburukan alias kesusahan dan kesenangan atau kebaikan sebagai apa? Cobaan. Itu ya. Disebutnya keburukan dan kesusahan kok dulu? Karena umumnya manusia itu akan langsung merespon merasa mendapat cobaan ketika tertimpa kesusahan. Gitu. Kalau kita sedang mendapat kesusahan atau diperlakukan tidak baik menurut kita oleh pihak dan orang lain, kita merasa mendapat cobaan itu langsung. Sebaliknya, orang yang sedang mendapat kesuksesan, kesenangan, meskipun itu cobaan, jarang orang yang menganggap dia sedang dicoba kalau sedang sukses nih. Jarang kajian sekarang, aduh cobaanku berat, kenapa? Wah ya, oh, nggak ada begitu. Padahal itu aslinya cobaan. Gitu ya. Maka hidup tuh begitu. Ini jangan sampai kita salah menangkap makna hidup ya. Memang kehidupan itu akan seperti itu. Maka yang fokus kita dengan
cara kita menyikapi. Itu yang paling penting. Fokus dengan sikap yang kita pilih dalam menghadapi setiap cobaan. Kalau kita sedang menghadapi situasi yang kita nggak inginkan, sabarlah. Kalau kita sedang memperoleh apa yang kita inginkan, bersyukurlah. Itu aja kuncinya, Pak Ibu. Kalau dua itu bisa terus kita mainkan setiap saat, ya udah sukses dunia akhirat tuh. Bahagia itu. Sukses dunia akhirat begitu itu. Sabar ketika keadaan tidak kita inginkan, tetap bersyukur ketika keadaan berjalan sesuai keinginan kita. Itulah silih bergantinya begitu, akan datang pergi. Kita nggak bisa milih supaya senang terus, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, nggak bisa. Memang surga mbah kita apa nenek kita, bukan, itu surganya Allah. Jadi yang penting apa? Teruslah istiqomah dengan sikap yang tepat dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dengan hidup kita. Itu kira-kira ibrah pesan terpenting ya dari ungkapan di ayat ini. Maka kenapa ayat ini kita sebut sebagai ciri orang yang cerdas? Karena hal seperti itu tidak akan nampak kalau kita tidak menggunakan akal sehat kita untuk berpikir, untuk mengaitkan fenomena alam ciptaan Allah itu dengan keadaan apa yang di dalam diri kita. Karena hakikatnya ayat Tuhan itu kan banyak, gitu. Tapi secara garis besar ada 3 macam. Kita lihat surah 41 ya, surah 41 ayat 53. Allah berfirman di situ, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Iya, ya, kami akan berikan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk alam semesta ini dalam diri kamu dan Al-Quran. Itu kesemuanya disebut sebagai ayat-ayat Tuhan. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, tanda orang yang cerdas yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang Allah sampaikan, yaitu yang kedua apa? Kapal yang berlayar yang bermanfaat untuk manusia. Kan ya tadi wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Ya, kapal yang berlayar di laut, berjalan di laut. Nah, ini satu bentuk sunatullah ya, bagaimana besi yang begitu berat kok nggak tenggelam. Ya kan? Karena berarti apa? Ada hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadikan hal itu tidak tenggelam. Nah, di ayat yang lain dijelaskan untuk maksud apa Allah menciptakan hal seperti itu. Mari kita lihat surah nomor 16 surah An-Nahl ya, pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ini redaksinya hampir sama yang mengatakan wa huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman thuriyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Iya, agar kamu bersyukur dengan perahu kapal yang bisa berlayar itu untuk mencari sebagian karunia-Nya, bisa dengan misalnya itu dijadikan sebagai alat transportasi, memindahkan satu barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga di wilayah yang tidak memiliki barang itu bisa memperolehnya. Dan itu akhirnya terjadi sebuah dinamika kehidupan masyarakat, ekonomi juga berputar. Nah, itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah juga sebagai igroh gambaran hidup ya kayak gitu Pak Ibu. Kalau misalnya ya apa itu laut itu kita ibaratkan kehidupan, maka kapal itu bisa diumpamakan sebagai apa? Sebagai rumah tangga. Maka sering kan kita mendengar kalau ada apa namanya nasihat pernikahan, kita diingatkan untuk pasangan-pasangan baru yang baru menikah ya. Itu untuk apa? Membangun rumah tangga, menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti kita membawa atau berada di sebuah kapal, perahu yang berjalan di tengah laut. Lautan itu ombaknya tidak selalu tenang, terkadang juga ada angin,
bahkan ada badai. Tapi sepanjang kompak itu antara nahkoda yang mengendalikan kapal, yaitu suami istri kompak, insya Allah kapal itu selamat. Begitu. Maka kemudian nahkodanya sebaiknya fokus untuk mengarungi kehidupan kapalnya ini, kehidupan rumah tangga itu, supaya selamat dunia dan akhirat. Jangan lihat kapal orang lain. Apalagi yang dilihat nahkodanya, jangan, itu bahaya itu. Masalahnya kan di situ, ya kan. Maka terjadi apa? Layangan putus, itu masalahnya. Bu ini pasti nggak tahu layangan putus tuh nggak paham pasti itu. Yang paling paham sampai khatam itu Mbak Rima, itu layangan putus khatam sampai itu. Gitu ya. Kenapa? Itulah kehidupan rumah tangga. Ibaratnya seperti itu. Kita nggak bisa berharap supaya anginnya itu ya selalu yang enak, yang sepoi-sepoi, nggak bisa. Kadang badai angin nggak ada, tapi kadang-kadang tiba-tiba muncul ikan gede, munculnya gitu. Atau bahkan mungkin ada bajak laut. Nah, itulah kehidupan. Gambarnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kapal tidak berjalan sendirian, tapi kapal itu dijalankan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap orang yang mengendalikan kapal kehidupan rumah tangganya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk bersedih hati. Karena apa? Punya sandaran yang maha kuat, lebih kuat dari sekedar angin, dari sekedar ujian hidup. Itu yang dimaksud Allah di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat kebaikan, tidak ada rasa takut, khawatir dan juga tidak bersedih hati. Ini adalah bagaimana gambaran yang Allah sampaikan atas setiap orang yang menjalani kehidupannya dengan bersungguh hati bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di balik sekian bentuk ujian, bahkan gempuran cobaan yang mungkin terkadang tidak sedikit yang dialami saudara kita itu beruntun. Ya, seperti pepatah sudah terjatuh, ketimpa tangga, gigit anjing, numpuk terus misalnya kira-kira gitu, itu terkadang dialami. Nah, yang seringkali mungkin bagi kita yang melihat ya mungkin merasa kasihan dan ingin kepo kalau anak sekarang kepo apa ya kenapa ya ada yang tanya begini, ya Allah Pak, itu teman saya orangnya solihah, rajin ibadah, tapi kok ujiannya kok nggak berhenti-berhenti katanya. Memang kenapa Bu? Iya setelah suaminya dapat ujian, giliran anaknya sudah begitu, begini, begini, begini. Jawaban kita apa? Tentu yang tahu pasti hanya Allah. Kenapa si Fulan diuji dengan begitu, yang lain ujiannya juga begitu. Karena hakikat yang memberikan keputusan ujian-ujian hidup manusia, ya Allah. Kita nggak bisa milih. Dan sekali lagi pasti setiap orang itu ada ujiannya, Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke seperti itu insya Allah jadi enak kita. Iya, jadi enak. Karena apa? Ya, namanya jangankan kita, yang para nabi yang dikasih oleh Allah ujiannya berat-berat kok. Maka agar tidak jadi orang gagal menghadapi ujian, tapi bisa lulus, gimana caranya? Caranya adalah tadi, balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, berserah dirilah kepada Allah. Maka Allah akan mengambil alih masalah kita, akan menyelesaikan masalah kita. Itu ya. Jadi hidup itu sama dalam bahasa Tionghoa-nya itu apa? Sawang sinawang. Nah, itu bahasa Tionghoa itu sawang sinawang. Ya, saling melihat saja ya. Enggak perlu berlebihan gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan apa? Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nah, ini orang berakal akan bisa melihat itu bagian dari tanda kekuasaan Allah. Yaitu apa? Dan dia Allah yang menurunkan air dari langit untuk menghidupkan yang di bumi yang tadinya mati. Ini berarti apa? Hujan maksudnya. Fenomena hujan itu sebetulnya fenomena luar biasa.
Cuma kan yang kalau kita lihat kan hanya sebatas hukum fisikanya saja, di mana ada penguapan karena sinar matahari yang air laut menguap, kemudian kena angin terjadi kondensasi, jadilah awan, terus tiup angin turun jadi hujan. Itu proses yang teramati oleh mata lahiriah kita. Tapi bagi orang beriman tentu tidak akan hanya melihat sebagai sebuah fenomena alam gitu. Tapi ingin melihat ibrohnya apa. Apa yang ingin Allah tuju dengan membuat siklus hujan seperti itu? Salah satunya jawaban di ayat tadi apa? Menghidupkan yang mati. Nah, maka di ayat yang lain kita temukan penjelasan tentang hujan ini juga dikaitkan sebagai sebuah perumpamaan, begitulah nanti kebangkitan terjadi. Gitu. Kita lihat surah nomor 22, ayat yang kelima. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mukhatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham dan seterusnya sampai kemudian ayat mengatakan di bagian akhir ini cukup panjang ya bahwa itu semua sebagai sebuah perumpamaan kelak nanti ketika terjadi hari kebangkitan. Silakan. Dari awal ya Pak ya? Ya, apa? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Demikianlah Allah membuat perumpamaan ya. Maka di awal ayat dikatakan, wahai manusia, jika kamu tidak percaya hari kebangkitan, kan gitu kan? In kuntum fi raibil ba'ts. Maka coba renungkan bagaimana Allah itu menciptakan manusia yang tadinya ya dari proses pembuahan ya, terus kemudian jadilah kemudian proses-proses di dalam rahim seorang ibu, lahir sebagai sosok anak, bayi, anak, remaja, dewasa, terus kemudian menjadi sepuh, dan setelah sepuh menjadi S3, sampun sepuh sangat, ya sudah sangat sepuh, akhirnya gitu, ya ada yang kemudian wafat. Siklus seperti itu nggak bisa dihindari. Dan kemudian dibangkitkan lagi kelak di akhirat. Maka Allah kemudian memberi contoh, kalau masih nggak percaya juga, coba kamu lihat, bumi yang kelihatan kering, kerontang, menurut kita nggak ada kehidupan, begitu kena air hujan, semuanya langsung tumbuh aneka macam tumbuhan. Begitulah fenomena ketika nanti kita dibangkitkan pada hari kebangkitan yaumil qiyamah. Ini ya Pak, sehingga kemudian jelaskannya bahwa proses fenomena hujan bukan sekedar siklus lahiriah sebagai bentuk rahmat Allah untuk kehidupan di dunia ini, tapi ini juga untuk menunjukkan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah kepastian akan adanya hari kebangkitan nanti. Meskipun kita tidak diberitahu kapan kebangkitan itu terjadi, tapi itu sebuah kepastian. Maka penting untuk kemudian kita mengokohkan keimanan kita terhadap hari akhir. Karena di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia ini kan bukan kehidupan sebenarnya, yang sebenarnya nanti di akhir. Coba kita tadabburi ayatnya di surah 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surah 29 Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, karena di sini itu bukan kehidupan yang sebenarnya,
maka perhatian, fokus pikiran hati kita, jangan teman-teman mikirin dunia, akan ditinggal. Dan ini juga nggak usah kita pikirin pun juga akan berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Ya toh? Salah manusia itu seringkali mikirin yang bukan miliknya. Gitu. Kita nggak memiliki tapi ikut mikirin itu salah. Kenapa? Ya sudah ada yang punya, ya biar ini yang punya milik. Yang punya dunia ini siapa? Allah. Maka kalau kita jangankan isi dunia, bahkan diri kita juga milik Allah. Maka kalau kita meninggal, kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Pada saat nanti kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena tentang bagaimana air hujan oleh Al-Qur'an di samping disebut sebagai rahmat, ini juga sebagai perumpamaan akan adanya hari kebangkitan setelah terjadinya hari kiamat nanti. Baik. Kemudian setelah Allah menjelaskan tentang fenomena hujan, Allah juga mengatakan wabassa fiha min kulli dabbah. Apa itu maksudnya itu? Di sini dikatakan bahwa dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, ya, semua jenis hewan, binatang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ya untuk kepentingan manusia. Gitu. Maka karena untuk kepentingan manusia, ya ada yang kemudian manfaatnya bisa dikonsumsi, misalnya susunya, bisa dimanfaatkan dikonsumsi, misalnya dagingnya, bisa dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk kendaraan seperti onta dan juga kuda. Semua ada manfaatnya meskipun mungkin berbeda-beda. Ada yang bertanya, Pak, kenapa Allah menciptakan babi kalau diharamkan? Nah, gitu kan. Oh, enggak diharamkan untuk dikonsumsi kok diciptakan. Jawaban kita apa? Ya itu diantaranya untuk menguji. Ujiannya itu Allah ciptakan babi, coba tak haramkan, nanti bagaimana sikap manusia. Nah, bagi yang beriman ya, sami'na wa ta'na, kami dengar ya Allah, itu tidak baik, itu tidak halal, maka kami tidak akan mengkonsumsinya. Itu sikap orang yang beriman. Itu sekedar contoh bagaimana Allah membuat, menciptakan aneka macam binatang, apa yang disebut dabah itu sebagai ibrah. Termasuk ibrah dalam urusan rezeki, maka Allah juga menggunakan ungkapan dabbah alias binatang yang dijamin rezekinya oleh Allah. Kita lihat surah 11. Surah Hud pada ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi yang jamin rezeki itu Allah, Bapak Ibu. Aneka macam binatang, bahkan di ayat yang lain itu dikatakan binatang yang tidak bisa membawa rezekinya pun itu dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Kita periksa surah 29 Al-Ankabut ayat 60. Mana aja? Allah berfirman di ayat ini wa ka'ayyim min nabiyyin wa ka'ayyim min dabatin fil ard, ya kan? Surah 39 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Nah, betapa banyak binatang yang secara lahiriah kita melihat dia tidak bisa membawa rezekinya, tidak bisa mencari rezeki, tapi Allah yang kemudian memberi rezekinya, tentu dengan cara yang juga Allah tetapkan. Manusia juga ada fase itu, Bapak Ibu. Fase mengalami bahwa ada saat rezeki itu dijamin oleh Allah dengan apa? Tidak ada usaha. Misalnya apa? Bayi. Bayi ketika di rahim ibunya, nggak ada usahanya itu. Semua dijamin oleh Allah melalui ibunya. Makanya ibunya makan, minum, malah kadang ngidam. Ya, idam itu bagian dari katanya sih permintaan bayi. Gitu kan. Tapi ya kemudian kan namanya ngidam kan fenomena yang sulit dijelaskan ngidam itu, fenomena ngidam itu. Kenapa kok orang ngidam gitu? Wallahu alam itu. Ya kemudian
Kalau dituruti ngidamnya malah nggak mau. Itu kan begitu umumnya gitu kan. Mau minta sate tapi nggak mau sate yang dekat rumah, mau yang di Bogor. Wah, cari ke Bogor. Kan anak pertama kan gitu biasanya gitu. Anak pertama itu mesti bapaknya semangat sekali. Jangankan anak sendiri, wong anak kucing ada diperiksain kok, saya kira-kira gitu kan. Begitu kan. Itu saking semangatnya gitu. Itu lengkap gitu termasuk ngidam. Kalau anak kedua, ketiga biasanya agak kurang begitu ya. Makanya kasihan itu anak kedua, ketiga itu. Jadi kalau apa namanya istri hamil, anak pertama itu tuntun kemana-mana digandeng. Nah, kalau ada istri hamil kok suaminya jalan duluan sendiri itu mesti anak ketiga itu. Kurang kasihan, agak kurang kasih sayang itu nasibnya berbeda gitu ya. Foto aja lengkap anak pertama itu lengkap dari lahiran sampai akikah itu lengkap itu. Begitu anak ketiga blas nggak ada fotonya itu. Ya gitulah manusia ya. Tapi itu nggak berlaku untuk jamaah Al-Qalam ya. Al-Qalam nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada bedanya. Ya kira-kira begitu ya. Itu ada satu dua lah gitu. Baik, maka Bapak Ibu melihat penegasan Allah itu ya, mestinya orang urusan rezeki itu ya ndak usah pesimis. Allah yang jamin gitu ya. Cuma jaminannya itu memang harus juga ikuti aturan mainnya. Aturan mainnya apa? Allah bilang jemput rizkimu. Allah tidak bilang misalnya kamu cari, enggak jemput karena sudah disiapin loh. Sungguh-sungguh mencari, menjemputnya pasti dapat itu. Itulah perintah Allah misalnya apa di surah 62 ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya, jika telah selesai melaksanakan sholat, bertebarlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Ya, ini berarti apa? Ada effort yang harus kita lakukan, ada usaha yang harus kita kerjakan. Tapi ingat, bukan usaha dan pekerjaan kita itulah yang menentukan hasil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keyakinan kita sebagai orang beriman. Meskipun ada pepatah yang mengatakan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu juga ketentuan Allah yang seperti itu, ya kan? Maka kita mengenal apa yang disebut sebagai hukum panenan. Yang pengen panen ya nanam, pengen hasil ya usaha, pengen pinter ya belajar. Itu sunatullah aturannya seperti itu. Tapi kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang menentukan hasil akhir hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mudah menjadi orang yang bersyukur, tapi tidak sebaliknya menjadi orang kufur. Ini rahasianya kenapa jadi orang yang dikasih Allah itu nggak sulit, Bapak Ibu. Contohnya gini ya, contohnya sederhana saja. Misalnya gini, kenapa ya kalau orang mau makan itu kan diajari doa yang dahsyat sekali. Doa mau makan. Ayo coba apa enggak? Hah? Doa makan. Allahumma barik lana itu, Pak. Terus? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul, dapat hadiah. Kenapa? Dapat hadiah dari Selibar ya, Pak? Ya, dia deliver, tenang aja lah kira-kira gitu. Saya tadi mau saya pikir doanya bismikallahumma ahya bismika amud itu mau tidur gitu ya. Allahumma barik lana. Perhatikan bagaimana Nabi mengajari doa kalau kita mau makan Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dibarik lana fima razaqtana itu mungkin masih sangat sangat apa? Mafhum kita pahami gitu ya Allah berkailah yang kami makan, yang kau rezekikan ini. Ya kan gitu. Barakna fima razaqtana. Tapi ketika kemudian Allah menggantikan dengan kata-kata waqina adzabannar, itu kok jauh banget ya gitu. Ya Allah berkailah apa yang kau rezekikan ini untuk aku makan. Dan selamatkan kami dari siksa neraka. Apa hubungannya gitu? Urusan makan kok sampai ke neraka itu loh. Salah satu hubungannya begini. Maka banyak orang yang tidak mau bersyukur gitu. Karena apa? Kalau kita lihat prosesnya sampai misalnya nasi, kalau kita makan nasi ya, karena banyak teman-teman Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu di Al-Qolam ini sudah nggak makan nasi masalahnya ini ya sebagian aja kira-kira gitu ya. Misalnya itu kan prosesnya panjang sekali sampai kemudian di hadapan kita menjadi sepiring nasi.
maka begitu banyak jasa orang yang mengalir dalam makanan yang kita konsumsi gitu. Ya kan, dari petani yang menanam, petani pun siklusnya juga panjang itu, fasenya itu dari yang membajak sawah dulu, terus menanam, terus kemudian memanen, terus setelah itu kemudian jadi padi, setelah padi itu dirontokkan jadi gabah, gabah kemudian dibuka jadi beras, beras baru kemudian dijual, terus jadi nasi. Kan banyak jasa orang yang melekat di dalam makan kita konsumsi. Artinya apa? Bersyukurlah kamu, wahai manusia. Siklus itu kamu nggak repot-repot menjalaninya, itu semua jalan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nggak syukur, ya kamu masuk neraka. Kan begitu. Maka kita diajarinya Pak, waqina adzabannar. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka, orang ingkar. Maka ini doa yang luar biasa. Dengan doa itulah kemudian tidak sedikit orang yang menjadi dekat dengan Allah. Jadi untuk menjadi kekasih Allah, yang dekat dengan Allah itu sebetulnya harus bentuk ibadah yang banyak-banyak, gitu, zikir yang lama, sholat yang rakaatnya banyak, enggak. Kita menyadari dengan keyakinan hati kita, pengetahuan yang Allah anugerahkan untuk kita pikirkan, itu pun kita akhirnya menjadi hamba Allah yang luar biasa, yaitu apa? Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Berikutnya dalam ayat tadi Bapak Ibu, kemudian Allah mengatakan lanjutannya apa? Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Yang artinya apa itu? Yang Allah juga kemudian mengirimkan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, di sini Allah menyebutkan tadi ya, pertama kan penciptaan langit bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar, hujan yang turun, dan apa lagi, dabbah atau binatang yang disebarkan oleh Allah. Dan berikutnya apa? Angin yang bertiup dengan awan yang terus juga antara langit dan bumi. Untuk memberi gambaran apa? Bagi kita orang beriman Bapak Ibu, fenomena itu semuanya itu bukan dengan sendirinya muncul. Itu ada yang menciptakan, ada yang menjadikan. Sebagian orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau kemudian katakanlah ateis itu kan dianggap sebagai hukum alam kan. Tidak melihat yang Allah yang mengendalikan itu semuanya. Nah, bagi Al-Qur'an itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian angin yang diatur sedemikian rupa kecepatannya, sehingga normal, agak nyaman buat kita. Apalagi pas siang-siang panas, ada angin semilir, normal, itu positif. Tapi tidak sedikit dengan angin itu juga Allah menjadikannya sebagai alat untuk menunjukkan hukuman atau siksa atas hambanya yang melampaui batas. Maka ada yang disebut angin tornado, badai, apa itu, macam-macam ya. Kan dikenal itu, ada nama badai itu kan dikasih nama-nama juga ya. Kita nggak tahu juga kenapa para ahli kok memberi nama badai aja kok dikasih nama ya. Ada badai Rita atau nggak tahu kok namanya Rita itu, yang menemukan mungkin Bu Rita atau gimana itu. Itu sampai disebut seperti itu ya. Itu menunjukkan apa? Ini adalah satu fenomena di mana kalau orang yang beriman dengan melihat menggunakan kacamata mata batinnya, maka itu tidak akan terlihat sebagai sebuah fenomena alam biasa, tapi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka di penutup ayat ini katakan la ayatin, itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yang berakal. Jadi kalau tidak bisa melihat itu sebagai tanda kuasa Allah, berarti nggak berakal. Jangan keras-keras ya, berarti nggak berakal itu. Diem-dieman aja. Bodoh kalau nggak berakal namanya itu. Kalau tidak melihat fenomena itu sebagai ada kekuasaan Allah di situ, na'udzubillah min dzalik. Maka bagi orang-orang yang berakal itu, mereka adalah orang yang kemudian bisa melihat dan memiliki apa? Pandangan yang terbuka, pikiran yang jernih, sehingga akal yang merupakan anugerah Allah itu berfungsi dengan maksimal. Maka salah satu ciri lain dari orang berakal, orang cerdas itu apa? Yang bersedia untuk menerima pandangan-pandangan yang berbeda. Dia open mind, Bapak Ibu. Coba lihat surah nomor 39 ayat 18. Allah berfirman di ayat ini, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ini mereka itulah yang memiliki akal sehat, yaitu orang-orang yang bersedia untuk mendengarkan aneka macam pendapat, aneka macam latar belakang pemikiran, terus kemudian dia mampu untuk mengambil pendapat yang menurutnya lebih kuat, lebih baik. Maka dikatakan mereka itu orang yang mendapat petunjuk, yaitu apa? Petunjuk akalnya dapat dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya, dan mereka itulah yang akalnya sehat. Maka Bapak Ibu, fenomena orang yang tidak menggunakan cara berpikirnya dengan proporsional, termasuk dalam urusan pemahaman agama, akhirnya menimbulkan distorsi yang banyak. Ada orang yang mohon maaf akhirnya menjadi orang yang ekstrim, radikal. Tapi juga ada orang yang menjadi liberal karena terlalu mendewakan akal, mengabaikan teks-teks ayat dan juga hadis Nabi. Tapi ada yang terlalu letterlek, terus kemudian mengabaikan akal sehatnya, sehingga jadi orang yang sangat kaku, ekstrim, sebenar-benar salah, agama hanya dipahami halal, haram, hitam, putih. Jadi tidak menjadi solusi model cara pemahaman agama yang seperti itu. Yang kira-kira tepat dan itu menjadi pandangan mayoritas ulama bagaimana? Proporsional antara akal dan wahyu, antara firman-firman Allah dengan akal yang juga ayat-ayat dari Allah ini, itu digunakan sebaik-baiknya dalam bentuk apa? Memiliki keterbukaan diri untuk menerima pandangan yang lain, terbuka pikirannya. Ya kalau sudah terbuka itu, nanti insya Allah bisa menghargai, oh ternyata yang kita sebut berbeda itu dia punya alasan juga ya. Meskipun kita nggak setuju, dengarkan dulu. Maka mayoritas orang kenapa berpikirnya, mohon maaf kita sebut ekstrim, ya, radikal atau sempit, itu karena kurang piknik. Kurang piknik, kurang mau bersedia ngobrol sama orang, kurang lihat dunia lain, kurang juga ngopi-ngopi dengan orang yang berbeda pandangan. Maka penting kita silaturahim, ngopi-ngopi, apalagi di Salibar. Wah, itu penting sekali. Ya, sehingga kemudian itu akan mendapatkan pencerahan untuk kita menjadi orang-orang yang tercerahkan, berpikir yang proporsional. Itulah yang disebut orang yang cerdas, atau yang dalam bahasa ayat ini orang yang memiliki akal sehat. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian dengan terus melatih diri seperti itu pada akhirnya akan dianugerahi oleh Allah bukan hanya kecerdasan intelektual dan kognitif kita, tapi lebih juga kecerdasan spiritual rohani kita. Insya Allah. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu untuk materi kita sore kali ini dan saatnya Mbak Rima akan memandu kita untuk melanjutkan sesi kita berikutnya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di chat, insya Allah akan kami bacakan. Pak Ali, saya pengen tanya nih tadi, kan sebenarnya kan di dalam Al-Quran bolak-balik kayaknya dibilang ya, untuk kaum yang berpikir, apakah kamu tidak berpikir? Tapi saya menemukan banyak, ya nggak banyak sekali ya, sebagian teman-teman saya yang sedang semangat untuk beragama itu kok jadi kayaknya takut untuk menggunakan logika. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada teman-teman yang seperti tadi kata Pak Ali bilang juga ya, terlampau menggunakan logika sehingga akhirnya jadi kesannya, tidak percaya sama Tuhan gitu. Akhirnya malah ada beberapa yang begitu. Gimana sih Pak Ali tahu kapan kita harus menggunakan logika dan sebatas mana kita boleh menggunakan logika? Baik, terima kasih. Agama ini agama milik orang yang bersedia berpikir, itu poin utamanya. Sehingga kemudian ayat pertama saja kan ngajak kita berpikir, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Sehingga kemudian karena ini instrumen utamanya adalah berpikir, ya instrumen utamanya kita mau bersungguh-sungguh untuk berpikir, maka ini harus terpenuhi dulu, yaitu kemampuan dan kemauan untuk menggunakan akal sehat kita. Nah, sebatas apa yang kemudian kita tidak menjadi kelompok atau orang-orang yang melanggar batas, atau yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kalla innal insana la yatgha. Yatgha di sini orang yang melampaui batas.
Seperti apa? Di antaranya adalah patokannya ini, Mbak, patokannya ya. Yang pertama itu adalah patokan dari ayat-ayat dan hadis yang lain yang kita pahami secara menyeluruh. Jadi kalau ada orang yang memahami secara tekstual, ya, satu ayat tekstual terus kemudian disimpulkan itu, nah itu sudah tidak sesuai itu. Itu hati-hati kepleset itu akhirnya itu. Dicontoh di sini misalnya, kalau ada orang melihat ayat, ini ayat memerintahkan apa? Dan bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu temukan. Wah, ngeri kan? Bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu temukan. Kalau kita lihat letterlek seperti itu saja, maka kemudian dia langsung simpulkan berarti kita disuruh membunuh orang musyrik dimanapun kita temukan. Temu di mall, bunuh di mall misalnya, itu pasti akan menyimpang. Maka kita lihat ayat-ayat yang lain. Nah, itu ukuran pertamanya di situ. Hadisnya seperti apa? Latar belakang konteks ayat itu turun seperti apa? Maka batas-batas itu setelah kemudian kita kaji semuanya, akan kita dapat oh ini kesimpulannya ternyata. Nah, sisi lain betul seperti sebagian kawan kita yang kemudian hanya mau menggunakan akalnya saja, mengabaikan teks-teksnya. Kira-kira mengabaikan teks-teksnya, kalimat perintah larangan di dalam al-hadis, maka juga akhirnya menyimpang. Nah, maka batas-batasnya adalah kalau kesimpulan dari berpikir kita atas satu masalah yang dijelaskan di Al-Quran tidak menabrak konsensus umum dalam Al-Quran hadis, tidak menabrak pandangan mayoritas ulama yang kompeten di bidang itu, maka insya Allah masih aman. Masih aman. Tapi kalau sudah kemudian menabrak-nabrak, misalnya contohnya begini, yang contoh menabrak itu Al-Quran jelas mengatakan, para ulama jelas menafsirkan bahwa yang namanya kita berpasangan itu ya selain jenis, namanya pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, itu lain jenis. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Lah kalau manusia laki dengan perempuan. Kok tiba-tiba ada orang yang kemudian mengkampanyekan, ini boleh kok, ini hak asasi kita berpasangan dengan satu jenis ora apa-apa. Misalnya gitu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu namanya penyimpangan. Itu. Kalau sudah penyimpangan, yuk kita bantu diobati. Namanya kan masalah, ya kan? Karena yang normal apa? Normal itu yang berbeda jenis namanya pasangan. Ya bukan berarti kita ingin menjelekkan atau menjatuhkan, sama sekali tidak. Karena setiap orang ujian hidupnya macam-macam. Tapi hal seperti itu tidak sewajarnya kalau kemudian kita anggap sebagai sebuah gerakan. Itu untuk secara masif kita harus mengkampanyekan berpasangan sesama jenis, itu masalah. Bahwa ada yang seperti itu, kita kemudian bersimpati dengan membantunya untuk dinormalkan lagi. Nggak boleh, bro. Kira-kira begitu. Karena kalau sampai kemudian diizinkan jadi masif, kan punah manusia. Kan nggak ada reproduksi. Kan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kira-kira begitu. Secara sosial pun ya nanti kalau kita jadi perias, ya repot, Mbak. Perias, pengantinnya kok laki dengan laki gitu kan. MC juga ngomongnya nggak enak itu. Hadirin yang terhormat, mari kita sambut kedua mempelai kita, Saudara Bambang dan Joko. Laki-laki semua dua-duanya, nggak enak banget dengernya kira-kira itu. Mohon maaf kalau ada jamaah kita yang namanya sebut gitu ya. Ini sebuah contoh bagaimana batas-batas itu sebetulnya juga batas itu kearifan lokal kita. Itu juga bisa dibatas, Mbak. Jangan sampai melampaui batas, meskipun kemudian kita atas nama agama. Contoh kearifan lokal kita itu apa? Contoh kecil ya, kita suka mudik, kita suka kumpul, kita suka berdoa bersama dan itu kan kearifan, gotong royong, kearifan itu. Maka ini kan terkadang ada orang yang kemudian hidupnya individualis, egois, nggak mau bersosial, nggak mau bermasyarakat, bahkan tidak mau mengikuti aturan kesepakatan bersama di sebuah negara kita ini, NKRI ini. Masalah itu. Karena ini kesepakatan kita dan seterusnya. Jadi indikatornya paling tidak ini nanti kita sebut sebagai indikator orang yang berpikirnya proporsional itu ya. Itu ada beberapa indikatornya paling tidak. Nanti insya Allah di kesempatan lain kita akan bahas indikator-indikator orang itu bisa bersikap proporsional, tidak terlalu condong tekstualis, tapi juga tidak terlalu condong menjadi liberalis.
ya, yang tidak menuhankan akal, tapi juga tidak menuhankan teks, sampai lupa menuhankan Allah. Kan ada orang menyembah agama, nggak menyembah Allah. Ada gitu. Saking setianya terhadap doktrin itu sampai lupa bahwa yang sebetulnya harus disembah itu Allah, bukan aturan agama itu. Ya, aturan agama sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ismail Akbar. Di akhir ayat dikatakan yakilun, diartikan cerdas, berakal, orang yang paham atau smart. Dapatkah dikatakan manusia pertama yang cerdas atau berakal adalah Ibrahim sebelum dikukuhkan sebagai nabi? Dan bagaimana dengan Zulkarnain dan Khidir? Apakah mereka juga cerdas? Oke, Terima baik. kasih, Pak. Terima kasih Pak Ismail. Sebetulnya kalau kita lihat Al-Quran, ya manusia yang cerdas pertama, ya Adam itu sendiri. Nabi Adam sendiri itu yang kemudian oleh Allah dibuktikan beliau cerdas ya. Karena dibandingkan dengan siapa? Malaikat. Nah, di Al-Baqarah ayat 32 ayat 31 dikatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang dan Nabi Adam bisa menangkapnya. Kenapa? Karena beliau dianugerahi kecerdasan. Gitu. Bahwa kemudian Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan yang lebih, ya. Disitulah maka kemudian terkukuhkan apa yang disebut sebagai monoteisme atau tauhid itu Nabi Ibrahim, ya. Sehingga kemudian yang dianugerahi kecerdasan yang pertama yang awal ya mau yang kita sendiri Nabi Adam alaihissalam. Yang kemudian juga para nabi yang lain. Maka sifat utama nabi itu apa? Yang artinya cerdas itu. Karena ada 4 sifat wajib nabi itu. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga apa? Amanah. Yang terakhir apa? Fatonah. Bukan Maimunah, kalau Maimunah istri saya, itu Fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Cerdas. Maka sifat wajib Nabi itu nggak boleh dari itu. Harus 4 itu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Singkatannya STAF. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah cerdas. Maka semua Nabi itu dianugerahi oleh kecerdasan. Hanya levelnya berbeda-beda. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan Zulkarnain dan Khidir gitu ya. Kalau Zulkarnain disebut di Al-Quran, Pak, di surah Al-Kahfi itu. Tapi hakikatnya tokoh ini siapa sebetulnya sih? Ada yang mengatakan dia adalah Alexander the Great, itu yang membangun kota Alexandria itu di Mesir, atau Iskandaria itu ya, Iskandar Zulkarnain, katanya begitu. Tapi siapa sebenarnya? Wallahu a'lam. Karena kalau kita lihat Alexander the Great yang ada di Iskandaria itu, kalau itu dia orang Yunani, Pak. Orang Yunani dan tidak mengajarkan tauhid. Sementara kalau Zulkarnain ini begitu kental tentang nilai ketauhidannya gitu. Demikian juga kalau Khidir, ada juga disebut di hadis Khadir, namanya boleh saja Khidir ya boleh, Khadir ya boleh. Nah, ini siapa juga ini? Di Al-Qur'an tidak disebut nama ini. Yang disebut hanya dia adalah seorang hamba Allah. Di mana Nabi Musa alaihissalam itu suatu saat Nabi Musa itu kan di antara kaumnya itu ditanya, jadi pas ngumpul-ngumpul gitulah ngopi-ngopi sama kaumnya itu ada seorang tertanya, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih pintar dari Anda? Itu pertanyaan seseorang itu dari kaumnya itu. Nabi Musa, enggak ada. Sorry ya bro, di antara kalian tuh saya yang paling pintar. Enggak ada lah yang lebih pintar dari itu. Maka terus Allah menurunkan firman-Nya, bala, ada. Ingat Musa, ada lebih pintar dari kamu, yaitu hambaku yang bernama Khidir. Itu di hadis Al-Bukhari begitu. Nah, maka kemudian ceritanya itu ada di surah Al-Kahfi itu. Ya, surah Al-Kahfi dari ayat yang ke-60 sekian itu cerita tentang siapa Nabi Musa yang belajar kepada Khidir. Tapi bukan berarti levelnya lebih tinggi dari Khidir, lebih tinggi dari Musa, Bapak. Meskipun Nabi Musa sempat belajar pada aspek tertentu kepada Khidir, Nabi Khidir tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam iman kita meyakini Rasul utusan Allah itu jauh lebih tinggi. Ya, tapi di sini untuk pelajaran ya, bahwa kemudian di atas langit ada langit. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Ismail. Kembali Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Wiwit Handayani. Pak Ustadz mohon pencerahannya. Apakah boleh wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran dan Yasin via handphone? Matur nuwun sangat Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Yang pasti disepakati ulama ketika sedang haid tidak boleh itu 4. Nih, sepakat, nggak ada beda pendapat Bapak Ibu nih.
Sepakat ya. Apa itu 4? Satu adalah sholat. Yang kedua puasa. Yang ketiga tawaf di Ka'bah. Yang keempat hubungan suami istri. Itu 4 hal yang dilarang untuk wanita yang sedang haid yang sepakat ulama. Tidak ada perbedaan. Ya. Nah, kemudian yang diperselisihkan khilafiyah di sini. Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya ketika wanita haid. Yang pertama apa? Masuk masjid. Ada yang menyatakan haram, melarang, tidak boleh. Karena apa? Nanti kotor. Ada yang membolehkan. Karena memang tidak ada yang tegas ayat maupun hadis melarang betul untuk orang. Karena apa? Ternyata boleh gitu. Ada orang yang saat itu kan orang sholat misalnya apa? Orang sholat id, seorang id. Itu kan di zaman Nabi sekarang juga ada yang di masjid, ada yang di lapangan gitu. Ternyata Nabi menganjurkan yang sedang haid pun datanglah ke majelis sholat id untuk mendengarkan khutbahnya, bukan sholatnya ya, khutbahnya. Ini berarti apa? Boleh dia berdekatan dengan atau paling tidak hadir di tempat majelis ibadah. Itu dalil yang membolehkan begitu. Meskipun juga tidak sedikit dalil ada yang mengharamkan. Nah, demikian juga membaca ayat suci Al-Qur'an gitu. Membaca ayat Al-Qur'an yang mengharamkan, yang tidak membolehkan dengan dalil apa? Itu seperti ibadah mahdhoh, seperti hanya sholat, sepertinya tawaf. Maka ibadah mahdhoh harus dalam keadaan suci. Kalau kita haid kan berarti kan nggak suci, karena nggak wudhu kan? Maka tidak boleh. Itu yang larang. Yang membolehkan apa? Nggak ada larangannya itu. Apalagi kalau kita niat sedang belajar. Apalagi kalau kita niat sedang kemudian misalnya apa? Ya sedang membersamai orang untuk membaca. Nah, maka itu ada yang membolehkan. Itu ya, sehingga kemudian dari yang khilafiyah ini monggo mau ikut yang mana, insya Allah itu baik-baik saja. Ada hal yang disepakati bolehnya apa? Kita sedang haid, kita boleh berzikir, kita boleh membaca sholawat, kita boleh membaca terjemahan Al-Quran. Itu yang sepakat bolehnya. Jadi kira-kira ada yang jelas disepakati tidak bolehnya, ada yang diperselisihkan boleh tidaknya, tapi ada yang dibolehkan sepakat bolehnya bagi wanita yang sedang haid. Begitu. Terima kasih Bu Wiwin. Berikutnya dari Ibu Ratih, Pak Ali, saya pernah membaca ada anggapan bahwa agama terkadang bahkan sering bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM. Bagaimana menyikapinya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ratih. Kita meyakini tidak ada ajaran agama yang bertentangan dengan HAM. Yang mungkin ada itu pemahaman terhadap ajaran agama. Bukan agamanya, bukan ajarannya. Tapi pemahaman orang terhadap ajaran agama yang boleh jadi kemudian bertentangan dengan HAM. Contoh pemahaman tentang apa? Misalnya pemahaman tentang sebagian orang yang kemudian menganggap berdasarkan tafsirnya perempuan itu nggak boleh belajar. Perempuan itu nggak boleh bekerja. Padahal kan itu hak. Kan itu ada. Tapi itu ingat, itu pemahaman atas agama, bukan ajaran agama sendiri. Karena kalau ajaran agama sendiri tidak secara khusus menyebut itu dilarang. Bahwa kalau toh kemudian misal perempuan disuruh tinggal di rumah, itu bukan berarti dilarang kerja. Itu maksudnya fokuslah kamu, wahai para ibu, para istri, untuk ngurusi rumah tangga suami. Suami mencari nafkah. Tapi berdasarkan musyawarah, misalnya istri diizinkan bekerja, istri beraktivitas luar. Contoh banyak di Nabi. Istri Nabi ini Khadijah juga seorang wanita karir. Bahkan beliau adalah ketua Ikatan Wanita Pengusaha Mekah. Oh, apa itu? Ikatan Wanita Pengusaha Mekah itu. Itu Khadijah. Demikian juga Aisyah, dosen saya itu. Ngajar muridnya itu laki-laki, sahabat-sahabat itu banyak itu. Jadi apa? Artinya ini contoh ya, yang bertentangan dengan HAM itu bukan ajaran agamanya. Tapi apa? Pemahaman terhadap ajaran agama. Itu yang terkadang kemudian ada yang bertentangan dengan hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk bekerja, hak untuk beragama, hak untuk menentukan pilihan hidup. Nah, itu ada itu. Di sebagian saudara kita di Timur Tengah masih ada tradisi wanita itu nggak boleh milih pasangan. Harus manut apa yang disodorkan oleh keluarga dan sukunya. Ada. Kalau nolak masalah itu. Nah itu kan, dan itu dasarnya itu agama gitu. Dan dasarnya itu pemahaman terhadap agama. Tapi yang lain kan tidak. Nah itu contoh ya. Sehingga kemudian
Adakah agama yang bertahap? Yang ada adalah pemahaman, ya tafsir, bukan ajaran agama secara otentiknya begitu. Oke Mbak Ratih, terima kasih kembali Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Sita Katia. Pak Ali, kenapa Nabi Adam termasuk sebagai nabi padahal beliau melanggar perintah Allah? Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Ketika beliau melanggar, itu belum menjadi nabi. Ya, ini kan ceritanya. Nabi Adam ketika diciptakan kan langsung kemudian diperintahkan Allah tinggal di surga. Gitu. Jadi ketika tinggal di surga itu belum menjadi nabi. Ini masih biasa. Gitu ya. Sehingga kemudian ketika di surga itulah beliau kemudian melanggar larangan Allah yang sebetulnya memang itulah menjadi salah satu fitrah manusia, memang dianugerahi pilihan-pilihan yang berbeda, yaitu ada yang baik ada yang buruk gitu ya. Nah, setelah melanggar kemudian Allah ngajari, oke ya, kamu kalau udah melanggar konsekuensinya kamu berarti salah. Tapi ini tak kasih password nih supaya kamu tetap baik, yaitu apa? Tobat. Tobatnya kamu baca doa ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi itu yang ngajari Allah itu. Jadi memang ya kira-kira begitulah cara mainnya Allah gitu ya. Ini ada yang melanggar, tetapi kemudian diampuni karena kamu diajari untuk bertobatnya. Kira-kira gitu. Jadi kenapa kadangkala itu ada sebagian orang yang seperti hanya mudah melanggar larangan karena ya terkadang mereka tahu bahwa ini cara menyelesaikan tobatnya ngerti. Nah, Nabi Adam kira-kira begitu. Beliau akhirnya dikasih wahyu untuk bertobat. Dan setelah tobatnya diterima, Allah perintahkan mereka untuk turun ke bumi. Nah, turunnya tahu kan sejarah ceritanya itu? Tahu nggak ceritanya turun di bumi? Itu kalau lewat riwayatnya itu. Nabi Adam turun di sebuah tempat yang konon sekarang namanya itu di negara India. Sedangkan Siti Hawa turun yang sebuah kota yang sekarang namanya Jeddah. Maka Jeddah itu artinya nenek. Nenek. Jeddah itu nenek karena dulu diyakini di situ tempat Siti Hawa turun pertama kali dari surga, di tempat itu. Maka ketika di tengah kota Jeddah ada patung sepeda gede, orang Indonesia bilang, "Oh, sepeda Nabi Adam." Kira-kira itu ngarang tenan, mana ada zaman Nabi Adam sepeda itu ngarang gitu, sudah ada. Nah, kemudian dalam riwayatnya itu Hawa sendirian turun di situ, Nabi Adam sendirian, mereka akhirnya berjalan. Nah, keduanya akhirnya bertemu di sebuah lokasi pertemuan yang disebut Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah disebut Jabal itu bukit, Rahmah itu kasih sayang. Kenapa dinamai Jabal Rahmah? Karena di situ tempatnya Nabi Adam dan Hawa bertemu untuk kemudian menjadi suami istri dan diangkat sebagai nabi. Nah, maka banyak jamaah haji, jamaah umrah Indonesia dulu sebelum pandemi ya, kalau umrah itu suami istri nih, itu biasanya naik ke bukit Jabal Rahmah itu. Ada yang nakal, bawa spidol. Wah, mengabadikan namanya. Wah, ya Pak, Franz Love Rima. Wah, gitu namanya itu begitu. Sampai dikasih nama gitu ya. Itu enggak boleh, jangan begitu. Ya gitu enggak usah pakai nulis-nulis lah kira-kira gitu. Nah, itu contoh ya bagaimana jadi Nabi Adam itu diangkat nabinya setelah beliau turun dari surga. Oke, terima kasih Ibu Sita. Saya nggak pernah coret-coret loh Pak waktu Ya ngaji. enggak. Nyoretnya di tempat lain. Pak Ali, terus pengen tanya nih, tadi seperti kata Pak Ali, hidup itu kan senang dan susah berganti-ganti. Jadi senang akan ada akhirnya, susah pun akan ada akhirnya. Jadi kalau susah itu juga akan akhirnya, terus kenapa kita harus berdoa ya Pak, pada saat kita lagi susah misalnya. Terus di sisi lain kadang-kadang kalau lagi susah, kalau dulu kan kayaknya pengen berdoa, selesainya kayak gini nih, Tuhan gitu, pengennya saya pengennya gini. Tapi kan seringkali yang kita doakan dan hasilnya itu ternyata berbeda dan ternyata pasti kan, rencana Tuhan itu lebih baik. Jadi kita mesti berdoanya tuh kayak gimana sih Pak yang bagus itu? Baik, berdoa yang bagus, berdoa seperti yang diajarkan oleh Allah. Itu doa yang bagus. Seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang susah, maka berdoa Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesabaran, kekuatan.
Kalau sedang kita dapat anugerah, sukses, senang, maka kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Tuhan, ilhamkan kepadaku untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu ini. Nah, ini sekedar contoh ya, contoh doa yang seperti itu. Sehingga kemudian semua ada akhirnya. Kenapa kita harus berdoa? Doa itu satu ibadah. Jadi doa itu bukan sekedar supaya keinginan tercapai, hajat terkabul, tapi itu ibadah satu. Kemudian yang kedua, supaya diridhai oleh Allah hasil akhirnya ini. Meskipun susah itu akhirnya selesai kan, kalau kita tidak doa kan akhirnya selesainya tidak dalam keadaan diridhoi. Padahal kita supaya apa yang terjadi itu mengundang keridhaan Allah. Maka Allah menyatakan itu pernyataan Allah ya di surah 25 ayat 77, "Qul ma ya'baikum birraula du'aukum." Katakanlah Tuhanmu tidak akan meridhoi kamu kalau kamu enggak berdoa. Nah, maka supaya Allah ridho itu meskipun pada akhirnya semuanya akan ada selesainya, ada saatnya selesai, akan tiba saatnya, kira-kira begitu ya. Maka tetap kita dimintakan untuk berdoa. Tujuannya apa? Supaya kita diridhai oleh Allah. Terkadang kita ada orang berpandangan nggak usah doa 2 kali 2 ya 4. Nah, kira-kira gitu ya. Iya benar memang gitu. Tapi kenapa kita harus tetap berdoa tadi? Supaya itu menjadi bernilai ibadah. Yang kedua, supaya hasil akhir yang menyelesaikan atas kesusahan kita, ending kesenangan atas yang kita alami, itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, sama ada pertanyaan terakhir barangkali nih Pak Ali ya. Lebih baik doa khusus atau kita baca saja dari Al-Qur'an? Karena Allah kan tahu tuh Pak apa yang kita mau. Jadi sambil baca Quran sambil pasrah, mana yang lebih Dua-duanya baik? bagus. Ya, doa khusus juga bagus karena kita juga diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk doa khusus, ya kan? Terus kemudian tidak doa khusus, pokoknya kita berusaha untuk selalu istiqomah membaca Al-Qur'an, ibadah, itu juga bagus. Ibaratnya begini, kalau kita punya anak, ada anak yang kalau punya dia anak baik, anak yang soleh, tapi terkadang dia bilang, "Ma, pulsaku habis. Ma, besok harus beli buku baru." Ada yang begitu. "Ma, sepatuku sudah robek." Tapi ada anak yang soleh, yang baik, jarang mau bilang untuk menyampaikan hajatnya. Dia hanya fokus saja, tapi akhirnya ibunya tahu gitu, "Ya Allah Nak, kaos kayak gini kok kamu masih pakai Le?" Akhirnya dibelikan. Nah, ada yang begitu ya. Jadi ini sangat kedua-duanya baik-baik saja dan semuanya boleh gitu. Tinggal gaya kita hubungan dengan Allah mau milih yang mana monggo saja. Inilah hebatnya dan itulah kita senang sekali punya Tuhan yang namanya Allah itu ya, Maha Pengasih, Penyayang, Maha Paham gitu. Jadi mau dimintai Allah ya senang, ya Allah berikanlah ini, ya Allah anugerahkan ini, ya Allah senang. Tapi kalau kita tidak begitu, tapi kita hanya taat, sami'na wa ta'na, ikhlas, ya Allah ya akhirnya tahu akan memberi yang terbaik untuk kita juga gitu. Ya itu kira-kira perumpamaan seperti itu. Jadi monggo saja tinggal mau pilih jalan yang mana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tadi pertanyaan terakhir Pak, sudah Ya, ditutup. baik. Terima kasih Silakan. Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini majelis yang sangat baik sekali. Di samping sebagai majelis ilmu di akhir kajian ini, kita juga sudah menjelang maghrib ya. Ini waktu yang baik sekali juga untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita hadirkan semua niat baik kita, ya kita hadirkan niat mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang sedang punya kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah beri kemudahan, yang punya hajat yang baik semoga kabulkan, dan yang terpenting semoga Allah istiqomahkan kita semua. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk mengakhiri dan menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi Ratih dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.